seperti yang kita ketahui banyak warga negara asing itu mencintai bahasa Indonesia, dan kita sendiri sebagai rakyat Indonesia itu seharusnya lebih mencintai bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah identitas kita. Jadi marilah kita bersama-sama untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi mungkin para generasi muda yang ingin mengembangkan bahasa Indonesia berpikirlah kritis untuk jadi bagaimana masyarakat bisa menerima bahasa Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public dalam program Yang Muda Yang Bicara bersama saya Nazira Anindi. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Muhammad Farhan yang merupakan pemenang terbaik 4 Duta Bahasa Sumatera Utara tahun 2022 dan juga Rasida Aini yang merupakan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UMN Al-Wasliyah. Jadi hari ini kami bertiga akan bincang-bincang nih mengenai masa depan bahasa Indonesia. Langsung aja yuk kita sapa kedua narasumber kita hari ini ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Oke. Nah, kita kan sama-sama udah tahu nih ya, sekarang udah banyak nih BIPA bahasa Indonesia bagi penutur asing. Artinya bahasa Indonesia ini udah banyak nih digunakan oleh orang-orang asing, bukan cuma orang Indonesia gitu. Jadi bagaimana nih kalian melihat potensi bahasa Indonesia di masa yang akan datang? Boleh Farhan terlebih dahulu? Menurut Farhan, potensi bahasa Indonesia itu mampu menjadi bahasa internasional. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia sendiri penuturnya itu sudah melebihi 300 juta. Dan selain itu, juga banyak negara lain itu yang menggunakan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa nasionalnya, bahasa keduanya. Seperti bahasa Vietnam yang telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Dan juga banyak negara-negara yang telah menggunakan bahasa Indonesia di dalam bidang pendidikan. Salah satunya seperti Australia yang sudah menggunakan bahasa Indonesia dan mewajibkannya untuk penggunaannya di sekolah. Dan selain itu, pemerintah juga bergerak ya, seperti yang kakak katakan tadi, di BIPA. Mereka mengajarkan bahasa Indonesia untuk orang asing. Dari situ dapat kita lihat bahwasanya Indonesia itu mampu menjadi bahasa internasional. Oke, berarti Indonesia punya potensi ya untuk bisa menjadi bahasa internasional. Bagaimana Aini? Saya setuju dengan Farhan karena baru-baru ini Indonesia menjadi tuan rumah di KTT G20 yang diselenggarakan di Bali yang dihadiri oleh 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. Jadi dari sini tuh kita udah tahu ya potensi, karena kita menjadi tuan rumah, kita juga mengenalkan kultur kita kepada bangsa asing. Jadi secara tidak langsung mereka akan tertarik dengan budaya kita, salah satunya bahasa. Jadi karena keanekaragaman yang kita miliki, mereka akan mencari tahu bagaimana sih keanekaragaman yang lain, bagaimana bahasa Indonesia itu sendiri. Mungkin mereka dari sinilah bisa membuat, wah inilah bahasa Indonesia, gitu. Seperti itu menurut saya. Nah teman-teman, tapi kan kita juga banyak tahu ya bahwa anak-anak saat ini nih merasa bahwa bisa berbahasa asing keren. Akhirnya mereka lebih memilih untuk berkomunikasi dengan bahasa asing. Dan udah jarang bahkan kita ketemu sama anak-anak yang berbahasa Indonesia. Jadi apalagi kalau sekolahnya itu memang sekolah internasional ya, di mana mereka harus menggunakan bahasa asing di nomor 1. Dan memang kita juga tahu bahwa di masyarakat ketika kita melihat orang bisa berbahasa asing, kita merasa wah keren nih, padahal sebenarnya bahasa Indonesia juga keren gitu kan. Nah sebenarnya gimana nih menurut kalian supaya anak-anak Indonesia bisa bangga gitu untuk menggunakan bahasa Indonesia? Boleh dari Aini? Pertama kita harus mengenalkan dulu ya sejarah kita untuk kemerdekaan. Yang satu, susahnya para pahlawan berdarah-darah untuk memerdekakan Indonesia kan pasti menjadi tolok ukur ya bagi kita. Satu, bagi pendidik selanjutnya, sebelum mengajarkan bagaimana materi misalnya mata pelajaran yang misalnya matematika, kita harus mengenalkan ini bahasa Indonesia kita gunakan dengan baik karena pahlawan kita sudah memperjuangkan bahasa ini. Apalagi waktu tanggal 28 Oktober 1928 pemuda sudah bersumpah kalau bahasa Indonesia adalah bahasa bangsa Indonesia sendiri. Jadi contoh yang bisa ditiru oleh anak-anak itu kan satu, guru ya, karena sering berkomunikasi. Jadi guru yang bisa
gimana ya, mentolerir lah gitu kalau misalnya anak-anak di luar tidak bagus bahasanya atau di lingkungan dia buruk bahasanya, kan seperti itu. Jadi guru yang berperan kemudian sama-sama atau buat organisasi seperti itu. Nah, kalau Farhan gimana? Nah, Farhan juga setuju sama Rasida ya. Jadi seperti yang kita tahu, bahasa itu merupakan sarana komunikasi dan bahasa itu merupakan identitas dari suatu bangsa. Jadi kita itu seharusnya bangga menggunakan bahasa Indonesia, dan juga seperti yang kata Rasida tadi, di 1928 dalam Sumpah Pemuda di poin ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sepatutnya kita bangga menggunakan bahasa Indonesia. Dan seperti yang Van katakan tadi, banyak negara-negara telah berlomba-lomba untuk mempelajari bahasa Indonesia. Seharusnya kita sebagai orang Indonesia itu lebih semangat untuk mempelajarinya. Dan juga seperti yang Rasida katakan, guru-guru itu harus menanamkan nilai-nilai dan keutamaan bahasa Indonesia. Benar sekali. Nah, tapi kan kita juga masih sering ya melihat di sekitar kita banyak juga nih masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lebih menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari, misalnya yang kayak mana, bukan bagaimana, tapi kayak mana gitu. Masih banyak pasti kita sering jumpai. Nah, adakah cara dari kalian, bagaimana caranya untuk kita memberitahu, mengedukasi nih masyarakat agar bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Mulai dari Farhan. Mungkin kalau untuk caranya itu banyak ya. Salah satu cara utamanya itu kita harus mempelajari dan mengenal bahasa itu sendiri, dari cara penulisannya, pembacaannya, dan juga cara di mana penempatan yang baik dan benar. Setelah kita merasa lebih percaya dan sudah terbiasa, baru kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bukan itu saja, guru juga berperan penting. Jadi lingkungan sekolah itu berperan penting dalam ini. Gimana ini? Kalau menurut saya Kak, banyak ya masyarakat awam misalnya tidak melanjut pendidikan yang tinggi, bahkan mereka tidak tahu bahasa Indonesia yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Jadi kalau menurut saya di sini itu tugasnya pemerintah ya. Jadi pemerintah itu yang kayak mengajak misalnya instansi terdekat, misalnya lurah, atau kalau masyarakat datang ingin buat KTP, KK, ayo dong Bu, kalau misalnya mau buat ini kita gunain bahasa Indonesia. Jadi masyarakat yang pendidikannya tidak tinggi atau tidak mengenyam dunia pendidikan, mereka tahu, oh ini bahasaku gitu. Jadi mereka sedikit banyaknya, walaupun mereka tidak mengenyam pendidikan, tapi dari situ, dari instansi terdekat seperti lurah kalau kita mau buat KTP, atau bisa bekerja sama dengan polisi atau rumah sakit, pokoknya yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi kita yang rasa masyarakat itu ini lembaga pemerintahan gitu kan, jadinya mereka harus kagum dulu dengan lembaga pemerintahan ini, bahasa Indonesianya bagaimana gitu. Kalau masyarakat memandang lembaga pemerintahan juga tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ini nggak bakal bisa dipakai untuk kedepannya seperti itu. Kan dimulai dari, ya kalau pemerintah yang paling tinggi sudah menyuruh yang lainnya untuk buat ayo dong gerakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pasti itu bakal bisa kayak ke bawah, masyarakat bawah gitu. Iya benar, jadi harus dimulai dari yang tinggi dulu nih ya. Iya, dari yang tinggi bisa ke bawah. Oke, nah di sini kan Aini sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia dan juga Farhan sebagai duta bahasa nih. Apa implementasi nyata yang kalian lakukan ke masyarakat untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia nih sehari-hari? Boleh Farhan? Baik, kalau misalnya untuk bahasa Indonesia ya, kalau Farhan sendiri sebagai duta bahasa, kami juga memiliki beberapa program gitu. Kami seperti mengajar anak-anak ke TBM, di sana kami juga mengajari keutamaan bahasa Indonesia, dan juga kami membuka lapak baca setiap minggu dan mengajari mereka gitu keutamaan bahasa Indonesia. Kalau untuk Farhan pribadi, mungkin bisa Farhan merealisasikannya melalui sosial media. Bisa kita ketahui anak-anak zaman sekarang itu kan aktif di sosial media, jadi kita mengajak mereka melalui sosial media untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, kami di Duta Bahasa, di di akun Bebas Sumut, kami juga mengajarkan cara penggunaan Indonesia yang baik dan benar. Di situ kami juga menuliskan beberapa kata yang biasa kita digunakan sehari-hari itu katanya yang salah dan yang benarnya gitu.
Jadi melalui situ kita juga bisa belajar. Berarti kita bisa akses secara gratis ya di mana tadi di lamannya? Akun Dubas Sumut. Oh, di Dubas akun Sumut. Dubas Sumut. Berarti nanti kalau kita search di situ kita bisa nemu dan sekaligus belajar di situ ya. Oke. Aini gimana? Apa nih yang Aini lakukan untuk bisa mempertahankan bahasa Indonesia di tengah masyarakat? Mungkin apa yang saya lakukan nggak sebesar apa yang dilakuin Farhan ya, karena kan Farhan duta bahasa. Saya sih lebih ke dari keluarga ya terdekat, seperti adik sepupu gitu. Adik sepupu saya kan banyak, jadi mereka yang masih kecil gitu ya kan, kita sudah ajarin, Dik, ini bahasa kita gitu. Atau setidaknya memperkenalkan mereka sedikit demi sedikit budaya. Kalau misalnya budaya sudah lekat di hati, pasti juga yang lain bakal terikuti. Begitupun juga dengan bahasa. Jadi dari kecil ataupun teman-teman sekitaran saya sudah ajak, ayo kita sama-sama, karena kan setelah tamat dari UMN ini kan kami pastinya jadi guru bahasa Indonesia yang harus mendidik anak-anak supaya bahasa Indonesianya lebih baik ya. Jadi itu sih Kak. Iya bener banget ya Aini, jadi memang guru itu memang harus ditiru ya. Jadi Aini juga sebagai yang nantinya nih akan menjadi guru bahasa Indonesia harus benar-benar bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, agar bisa ditiru nih sama siswa-siswa yang Aini didik. Nah terakhir nih teman-teman, apa nih harapan kalian untuk bahasa Indonesia di masa depan? Boleh dari Aini? Kalau menurut saya sih, saya ingin kita sendiri gitu kan, atau dari diri kita lah gitu, nggak usah pemerintah. Kita mulai bangga dengan bahasa kita gitu. Satu, dengan sering lihat konten-konten yang baik seperti itu. Karena dari potensi negara asing yang bangga dengan budayanya seperti budaya Korea ya yang udah merajalela, kan dari kecintaan mereka dengan budaya sendiri, dari ketidakmauan mereka menerima budaya yang tidak mereka sukai seperti itu. Jadi kenapa mereka bisa, kita tidak gitu. Jadi apapun yang mungkin kita cintai pasti akan lambat laun akan berkembang seperti itu Kak. Oke, nah kalau Farhan gimana nih? Apa harapannya untuk bahasa Indonesia di masa yang akan datang? Ya, harapan Farhan semoga bahasa Indonesia ke depan itu lebih diutamakan oleh, terutama ya bagi generasi muda, di mana di era globalisasi ini banyak yang sudah lebih mengutamakan bahasa asing ya. Semoga penggunaannya itu lebih diutamakan baik di kehidupan sehari-hari maupun di sosial media. Dan marilah kita sebagai orang Indonesia itu lebih mencintai bahasa kita sendiri. Ada nggak tips khusus nih dari kalian agar teman-teman nih generasi muda bisa nih lebih untuk mencintai bahasa Indonesia? Boleh dari Farhan? Mungkin tips dari Farhan yaitu seperti yang kita ketahui banyak negara asing, warga negara asing itu mencintai bahasa Indonesia, dan kita sendiri sebagai rakyat Indonesia itu seharusnya lebih mencintai bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah identitas kita. Jadi marilah kita bersama-sama untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Silakan Aini. Kalau menurut saya tips yang paling bisa ya diterima masyarakat dengan adanya viral gitu. Itu salah satu yang disenangin masyarakat sekarang, karena apapun yang viral pasti diikutin masyarakat. Mungkin dari apa sih yang bisa membuat bahasa Indonesia itu viral? Dari lagu mungkin, karena banyak sudah lagu-lagu yang bahasanya itu banyak menggunakan majas yang penyampaiannya tidak langsung gitu. Dia pengucapannya mungkin ekspresi tidak langsung tapi diutarakan di lagu. Banyak juga sudah kreator-kreator lain yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Seperti itu sih tipsnya. Jadi mungkin para generasi muda yang ingin mengembangkan bahasa Indonesia, berpikirlah kritis untuk jadi bagaimana masyarakat bisa menerima bahasa Indonesia ini. Oke teman-teman, luar biasa sekali nih obrolan kita hari ini. Banyak sekali nih pastinya teman-teman di rumah yang nantinya mungkin akan tergerak untuk, oh iya, kayaknya kami harus lebih cinta nih sama bahasa sendiri, walaupun bahasa asing juga perlu untuk dipelajari, tapi lebih utamakan bahasa Indonesia. Terima kasih banyak teman-teman untuk bincang-bincang kita hari ini. Nah pemirsa, jadi yang muda yang bicara hari ini sampai di sini dulu. Saya Nazira Anindi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.